Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Mona Lisa. Siang hari ini kita lanjutkan kombur politik, yaitu sebagai narasumber Ibu Rospita, salah satu politisi Kabupaten Simalungun, dan beliau dari Partai PDI Perjuangan. Hari ini kita berbincang-bincang terkait dengan kondisi Pilkada Kabupaten Simalungun, bagaimana kita menyikapin dan apa sudah yang terjadi di Kabupaten Simalungun jelang Pilkada serentak. Kita ingin bertanya langsung kepada Ibu Rospita sebagai politisi, bagaimana sosok Bapak Radiapu Hasiolan yang kebetulan berpasangan dengan Aji Pratama dalam mengelola pemerintahan Kabupaten Simalungun 5 tahun ke depan. Untuk itu pemirsa, tidak tunggu lama lagi, kita langsung bertanya kepada Ibu Rospita. Bu Rospita, bisa kenalkan kepada pemirsa? Ya baik, terima kasih pemirsa dimanapun berada. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Saya Insinyur Rospita Sitorus, saya dari politisi dari PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun. Saya sudah pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Simalungun 2,5 periode. Itu saja. Ya pemirsa, beliau juga pernah juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Simalungun 2,5 periode. Yang setengahnya PAW. Mundur. Karena kebetulan pada saat itu beliau ikut mencalonkan juga menjadi Wakil Bupati Simalungun periode 2020-2025. Untuk itu pemirsa, kita akan bertanya langsung Bu Rospita, ya. Dengan kondisi Pilkada Simalungun ini, menurut Bu Rospita gimana sosok Pak Radiapu dengan Aji Pratama ini untuk memimpin Kabupaten Simalungun 5 tahun ke depan? Silakan Bu. Ya, terima kasih Babe. Kalau saya sebagai kacamata perspektif seorang politisi, saya melihat bahwa pasangan Pak Radiapu dengan Pak Aji Pratama ini menjadi sebuah pasangan yang sangat melengkapi, di mana Pak Radiapu adalah yang sudah pernah menjalankan birokrasi, kemudian Pak Aji Pratama ini adalah mewakili kaum milenial yang mempunyai gagasan ide yang cukup cemerlang. Nah, itu terbukti dari ya latar belakang pendidikannya, latar belakang kegiatannya sehari-hari seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini menjadi sebuah kolaborasi yang cukup apik ya, cukup mantap untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Simalungun 5 tahun ke depan. Seperti itu dia Bu ya. Bu, untuk capaian yang sudah dilakukan oleh Radiapu Hasiolan Sinaga yang kebetulan masih berpasangan juga dengan Pak Joni Waldi. Artinya ini kan masih satu kesatuan. Setelah ikut mencalon berubah pasangan. Pandangan Ibu lah setelah berhasil artinya menjadi Bupati Simalungun 3 tahun lebih dengan dipotong COVID. Apa yang bisa Ibu jelaskan kepada pemirsa capaian yang diperoleh oleh Bupati Simalungun dalam memimpin kabupaten ini? Baik Babe, sejujurnya saya melihat bahwa banyak capaian ya, banyak progresif yang cukup signifikan yang sudah dilakukan oleh beliau. Itu terbukti di periode cukup singkat ini ya, 3,8 bulan dikurang COVID lagi. Artinya di masa COVID itu tidak ada kegiatan yang infrastruktur, yang fisik. Karena itu difokuskan semua dalam pengamanan COVID. Tapi ternyata kita lihat banyak kemajuan yang sudah terjadi. Yang pertama itu adanya peningkatan perbaikan infrastruktur, Babe.
Dan satu hal yang saya lihat lagi adalah dari dulu sewaktu saya juga anggota DPR, ini menjadi gaung yang terus saya gongkan ini, saya suarakan, yaitu soal Marharowan Bolon. Iya. Karena apa, Babe? Karena ini adalah sebuah kearifan lokal yang perlu digali terus-menerus. Ini peninggalan nenek moyang kita dalam rangka bagaimana kita mengerjakan sesuatu yang berat, dikerjakan secara bersama-sama dengan seluruh masyarakat, maka beban berat itu akan terselesaikan dengan adanya gotong royong. Dan gotong royong ini atau Marharowan Bolon ini merupakan budaya kearifan lokal yang menurut saya ini harus kita terus kembangkan, Babe. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada beberapa perbaikan tata kelola di pemerintahan. Itu terbukti kita sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Ini nggak mudah, Babe. Saya 14 tahun itu ya. Waduh, ini Babe saya 2,5 tahun jadi anggota DPR. Saya pernah jadi wakil ketua DPRD. Saya melihat bagaimana sulitnya. Karena apa? Carut marutnya tata kelola, sehingga kita selalu mendapatkan predikat disclaimer. Tapi untuk kali ini kita beri acungan jempol kepada pemerintahan Pak Radiapo. Dia bisa dalam waktu yang sesingkat ini mengelola ini dengan baik. Itu semuanya karena ada kemauan loh, Babe. Ada kemauan, ada ketulusan dalam membangun Simalungun ini. Tidak mudah itu. Tapi dengan jajaran seluruh struktur pemerintahan yang ada di bawah pemerintahan beliau, ini bisa mengerjakan. Yang ketiga, saya melihat ada sebuah kenyamanan di semua jajaran eksekutif ASN, mulai di jajaran eselon tertinggi sampai terendah. Mereka mengerjakan dengan nyaman karena apa? Hak mereka sudah didapatkannya dengan baik. Saya dengar mereka mendapatkan TPP itu sampai 14 bulan loh. Luar biasa. Luar biasa. Artinya kalau sudah seperti itu nggak mungkin kita main-main lagi mengerjakannya kan? Karena apapun katanya Babe, ASN ini adalah parhobas. Penyelenggara pemerintah. Kalau mereka sudah nyaman, maka mereka akan melayani rakyat dengan baik. Kan begitu. Nah, yang selanjutnya saya lihat ini apa? Pelayanan masyarakat itu sudah mulai dekat, artinya seperti KTP ya, surat-surat penting. Artinya sudah terkoneksi dengan baik. Sudah terkoneksi dengan baik. Itu hal yang saya lihat capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Pak Radiapo. Oleh sebab itu saya sebagai partai pendukung juga loh, Babe. Betul. Kami harus melakukan yang terbaik. Artinya untuk memenangkan. Menjual ini ya, menjual sosok ini ya kepada pemirsa ya. Iya, Babe. Pemirsa jeli ya. Jeli, untuk artinya menentukan pilihan. Mari masyarakat Simalungun lihat mana sebenarnya. Ini waktunya singkat tapi sudah ada hal perbaikan loh gitu. Jadi kita berilah kesempatan 5 tahun ke depan supaya mana yang belum terkerjakan ini bisa dikerjakan demi kemajuan masyarakat. Jangan hanya melihat lain. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan, Babe, Simalungun ini miniaturnya Indonesia loh, Babe. Semua suku ada di sini, semua agama ada di sini. Oleh sebab itu, mari kita memilih, bukan memilih oleh karena agama, suku, dan lainnya. Tapi pilihlah karena pemimpin kita itu memang mampu memimpin kita, punya gagasan, punya kemauan, yang pasti dia punya hati untuk membangun Simalungun. Betul. Begitu, Babe. Itu yang paling prinsip adalah yang punya hati. Punya hati. Hati ketulusan dalam membangun Kabupaten Simalungun. Betul, Babe. Seperti itu, Bu ya. Iya, begitulah. Bu, ini kan artinya ini waktu udah dekat ya. Apa kira-kira tip dan saran kepada pemirsa sehingga pemirsa juga jeli juga. Artinya jujur aja ini, Bu ya. Ini kan semua udah digoreng-goreng ya, baik isu agama, baik segala macamnya, sampai kartu si kerja juga jadi jadi isu. Akhirnya
masyarakat itu Bingung, karena ya? sudah memahami kondisi dan ada informasi yang disampaikan melalui pemberitaan, masyarakat juga mulai paham gitu. Menurut Ibu sendirilah, apa kira-kira harapannya agar masyarakat itu mampu dan memenangkan pasangan Hera S dan Aji ini untuk periode berikutnya? Kira-kira seperti apa, Bu? Silakan. Ya, kalau menurut saya masyarakat mari kita lihat secara jernih lah. Mari kita lihat kondisi yang sesungguhnya. Nggak perlu kita dengar ini black campaign lah dan macam segala. Tapi lihat bukti nyata, bukti real yang sudah kita nikmati. Ya. Dan kami juga sebagai partai pendukung kami tidak bosan-bosannya menyampaikan ini kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat bisa memilih, melihat dengan jernih, bukan karena ada kampanye-kampanye gelap, kampanye hitam, tapi ini benar-benar kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Radiapo, khususnya ini akan dilanjutkan oleh Pak Radiapo dan Aji Pratama Pangaribuan. Seperti itu dia, Bu. Seperti itu. Artinya kondisi ini memang betul-betul kita bukan hanya mendengar janji, tapi Sudah produk terbukti. yang udah dikerjakan gitu ya. Iya. Artinya udah ada yang dikerjakan dan Sudah. itu udah ada hasilnya. Banyak jalan-jalan yang sudah terkoneksi dengan baik antar penghubung dengan kabupaten lain, kecamatan juga itu sudah apa Bu ya. Untuk terakhir, Bunda, closing statement untuk memenangkan Haji RAS, pesan-pesan yang harus Bunda sampaikan. Baik, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun, kalau kita mau maju, kalau kita mau sejahtera, kalau kita mau menikmati pembangunan, jangan salah pilih. Mari kita pilih Pak RHS Aji Pratama yang mampu membawa kita kepada sebuah Simalungun yang lebih baik lagi, dan itu sudah terbukti. Tinggal bagaimana beliau berdua kita berikan amanah untuk meneruskan perjuangan ini, sehingga apa yang kita harapkan, Simalungun bermartabat, Simalungun lebih maju, Simalungun memiliki masyarakat yang sejahtera, itu Memiliki akan budaya, tercapai. ya, Bu, ya. Iya. Artinya Simalungun yang memiliki budaya. Berbudaya. Berbudaya. Begitu. Oke, pemirsa Mona Lisa, demikian tadi bincang-bincang kita, dan yang pastinya jangan terkecoh. Ya. Jangan terkecoh. Betul. Ya kan? Apa yang disampaikan di media sosial maupun di berbagai konten, dan pemirsa juga harus cerdas dalam menyikapi semua persoalan yang ada. Untuk itu pemirsa, ikutin terus bincang-bincang kombur politik kita, dan kita masih tetap dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas. Horas.